Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video ini gua tuh mau bahas Overlord versi web novelnya. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu nih ya, kalau web novel dan light novel tuh ada beberapa yang berbeda, kayak karakter, cerita, dan lain-lain. Nah, gua di sini bukan mau ngasih tahu apa aja perbedaannya, melainkan gua tuh bakal ceritain nih versi web novelnya. Cerita di video ini juga nggak ada hubungannya sama cerita utama. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lainnya dari Overlord. Nah, yang mau gue bahas di sini tuh adalah chapter 8 sampai chapter 15. Dan itu adalah akhir dari volume 1 web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Dan di sini gue juga mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Momonga lagi duduk di kursi mewah dan dia tuh saat ini lagi melihat ke arah cermin yang mengambang di depannya. Cermin itu seperti TV yang bisa menampilkan sebuah gambar. Cermin itu seperti kamera yang mengawasi daerah sekitar. Dan cermin itu di dalam game disebut dengan The Mirror of Remote Viewing. Momonga saat ini tuh mengawasi daerah 2 km barat daya dari Nazarik. Momonga saat ini tuh melihat ada pembantaian yang dilakuin sama para kesatria negara terhadap suatu desa. Bagi Momonga, pemandangan itu adalah pemandangan yang sangat menjijikan. Momonga ini bukanlah sahabat keadilan, jadi dia tuh nggak punya kewajiban untuk membantu desa itu. Selain itu, Momonga juga waspada karena takutnya tuh para kesatria itu punya level di atas 100. Momonga saat ini tuh terus mengamati pembantaian yang dipenuhi banyak darah. Dan Momonga tuh saat ini melihat ada orang yang minta tolong supaya putrinya diselamatkan. Setelah dipikirkan, Momonga pun mutusin untuk pergi karena dia tuh mau tahu kekuatan para kesatria di dunia ini. Momonga saat ini datang ketika punggung seorang gadis ditebas sama kesatria. Momonga di sini tuh melihat dua gadis kecil ketakutan dan Momonga saat ini tuh berjalan ke belakang gadis itu dan Momonga di sini pakai grab sword kepada kesatria. Yang dipakai Momonga itu adalah sihir tingkat 9 dan sihir itu adalah sihir yang mencengkram dan menghancurkan jantung dari lawan. Nah, kalau ada perlawanan dari musuh, maka musuh tuh hanya terkena stun. Momonga saat ini melihat kalau para kesatria itu tergeletak dan mati. Itu artinya kesatria itu nggak ada perlawanan. Momonga juga saat ini tuh ngerasain keanehan. Dia nggak ngerasain emosi apapun padahal dia tuh udah membunuh manusia. Momonga saat ini menuju ke arah kedua gadis yang saat ini ketakutan. Tapi sebelum nanya-nanya, Momonga saat ini tuh melihat ada satu kesatria lain yang melihatnya. Momonga pun saat ini melakukan uji coba sihir Magic Arrow. 10 bola cahaya saat ini menuju kesatria itu. Dan kesatria itu pun terlempar ke udara. Dan kesatria itu akhirnya jatuh ke tanah seperti boneka yang rusak. Momonga saat ini bingung karena para kesatria bisa dijatuhkan sama Magic Arrow yang merupakan sihir tingkat 1. Di sini Momonga tuh masih berpikir positif. Dia tuh menganggap kalau lawan yang saat ini dia lawan tuh memang kebetulan orang lemah. Dan Momonga tuh saat ini nggak mau lengah karena bisa aja ada musuh yang kuat. Momonga saat ini tuh melakukan uji coba lainnya dan dia saat ini mau uji coba kemampuan spesial miliknya. Dan dia tuh saat ini menciptakan undead tingkat tinggi yaitu Death Knight. Death Knight tuh bisa dibilang kayak tanker. Jadi walaupun levelnya 35,
Pertahanannya tuh setara dengan level 40. Untuk serangannya tuh bisa dibilang cuma sekitar di level 25. Jadi ya bisa dibilang kalau Death Knight adalah tanker. Saat ini terlihat ada kabut hitam melahap kesatria yang udah tergeletak di tanah, dan saat ini terciptalah Death Knight. Momonga di sini tuh ngasih perintah untuk membunuh para kesatria yang menyerang desa ini. Death Knight di sini langsung meraung dan dia pun langsung pergi. Ketika udah dipastiin gak ada musuh di sekitar Momonga, Momonga pun saat ini berbalik dan menuju ke arah kedua gadis kecil. Momonga saat ini tuh ngeluarin minor healing potion. Itu adalah ramuan penyembuh yang bisa menyembuhkan 50 HP. Momonga saat ini tuh menyuruh gadis itu untuk minum, tapi di sini Henry tuh ketakutan dan dia tuh bilang kalau dia bakal meminumnya. Tapi Henry juga di sini tuh memohon supaya adiknya jangan meminum racun itu. Jadi bisa dibilang Henry ini menganggap kalau itu adalah sebuah racun. Nah, ketika ramuan itu diminum, ternyata punggung Henry langsung sembuh. Henry saat ini tuh gak percaya kalau dia tuh bisa sembuh secara instan. Momonga saat ini tuh akhirnya mengetahui efek dari ramuan kecil terhadap luka manusia. Momonga saat ini tuh nanyain ke Henry tentang sihir, tapi ternyata Henry tuh gak tahu apapun tentang sihir. Dan Henry tuh bahkan gak pernah melihat orang pakai sihir. Momonga di sini tuh dalam hatinya kesal karena dia tuh gak bisa dapetin informasi. Tapi di sini Henry bilang dia tuh pernah mendengar rumor tentang orang-orang di kota yang pakai sihir. Mendengar itu Momonga agak tenang. Itu artinya di dunia ini tuh bukan cuma dia satu-satunya yang bisa sihir. Momonga juga saat ini membuat pelindung untuk Henry dan adiknya. Momonga ngasih tahu kalau kedua gadis itu bakal aman selama ada di dalam lingkaran pelindung. Jadi kedua gadis tuh nggak boleh keluar lingkaran kecuali mereka bodoh. Di sini Henry tuh nanyain tentang nama dan setelah dipikirkan Momonga pun ngasih tahu kalau namanya adalah Ainz Olgaun. Momonga tuh menggunakan nama agung dari guildnya yaitu Ainz Olgaun. Saat ini para kesatria berteriak dan mereka tuh kocar-kacir karena mereka tiba-tiba diserang sama monster. Para kesatria yang tadinya adalah pemburu saat ini tuh menjadi diburu. Melihat pembantaian yang dilakuin sama monster, salah satu kesatria yang bernama Londes, saat ini dia tuh menganggap kalau dewa nggak ada. Karena kalau dewa ada, udah pasti dewa tuh bakal menghabisi monster yang saat ini mengamuk. Londes saat ini tuh mendengar teriakan demi teriakan dan dia juga melihat hujan darah. Para kesatria saat ini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka tuh udah dilengkapi sama peralatan yang hebat, tapi ternyata masih dibantai sama monster. Monster Death Knight saat ini tuh terus menebas kesatria satu demi satu. Para kesatria saat ini tuh hanya bisa putus asa dan hanya bisa berdoa. Seorang kapten yang bernama Belius saat ini tuh dia panik parah. Dia tuh menyuruh orang-orang untuk menahan monster itu. Belius saat ini mau kabur, jadi orang-orang tuh harus mati untuknya. Sayangnya di situasi kayak gini tuh gak ada orang yang mau dengerin Belius. Dan Death Knight pun saat ini ada di depan Belius. Belius sambil panik dia tuh nawarin banyak koin emas kepada bawahannya kalau mereka tuh mau menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya saat ini bawahannya dihabisi satu demi satu. Dan ada juga bawahan Belius tuh yang saat ini tuh menjadi zombie dan memegang kaki Belius. Jadi kalau ada yang mati di tangan Death Knight, maka orang itu bakal menjadi zombie. Belius saat ini ketakutan dan panik, dia pun terjatuh. Death Knight saat ini tuh menginjak Belius. Dan Belius tuh saat ini menjerit kesakitan karena tubuhnya diinjak-injak sama Death Knight. Saat ini darah tuh muncrat dari tubuh Belius. Lundes saat ini merintahin para kesatria untuk membunyikan sebuah trompet sebagai tanda untuk kesatria lain yang ada di luar desa. Saat ini trompet pun menggema dan Death Knight saat ini tuh masih lanjutin pembantaian. Di sisi lain,
Ains yang lagi asik bereksperimen, dia tuh saat ini mendengar suara terompet. Ains saat ini tuh lagi bereksperimen, tubuhnya diserang, dan saat ini dia tuh mengambil pedang yang menancap di perutnya. Ains tuh nggak ngerasain kesakitan maupun berdarah. Jadi Ains tuh punya skill pasif yang bisa menahan damage dari senjata lemah ataupun monster lemah. Makanya dia tuh nggak terluka maupun berdarah. Saat ini ketika mendengar suara trompet, Ains tuh langsung pakai sebuah topeng dan Ains juga pakai sarung tangan. Sebenarnya bisa aja Ains tuh pakai ilusi untuk memanipulasi tubuh tengkoraknya. Tapi Ains tuh saat ini berpikir kalau pakai item lebih aman. Karena bisa aja ada orang yang bisa melihat sihir ilusi. Ains saat ini turun dari udara dan ngasih perintah kepada Death Knight untuk berhenti membantai kesatria. Ains di sini memperkenalkan diri di hadapan para kesatria sebagai penguasa Nazarik. Ains tegasin dia tuh bakal menjamin hidup para kesatria yang mau menyerah. Ains juga ngasih tahu ke para kesatria kalau 2 km dari desa ini tuh ada tempat yang disebut Nazarik dan Ains tuh adalah penguasa di sana. Ains ngasih tahu wilayah sekitar Nazarik tuh termasuk wilayahnya. Jadi kalau para kesatria mengacau lagi, maka Ains tuh bakal menghancurkan negara para kesatria. Para kesatria di sini tuh ketakutan dan hanya bisa mengangguk. Ains pun saat ini membiarkan para kesatria itu untuk pulang ke negara mereka. Setelah para kesatria pulang, Ains pun saat ini mendekati warga desa. Ains ngasih tahu ketika dia mengetahui bahwa desa ini diserang, Ains pun saat itu mutusin untuk membantu desa ini. Ains di sini tuh melihat ekspresi penduduk yang curiga kepada Ains. Ains pun ngasih tahu kalau dia tuh bakal meminta uang sebagai balasan untuk menyelamatkan desa ini. Sebelum warga desa menjawab, Ains tuh saat ini pergi dengan alasan mau bawa dulu 2 anak perempuan yang baru dia selamatkan ketika sampai di desa ini. Oh ya, sebenarnya Ains tuh di sini cuma mau informasi, tapi takutnya itu seperti orang mencurigakan. Makanya dia tuh saat ini lebih baik mutusin untuk meminta uang supaya nggak ada yang curiga. Diketahui juga, Ains tuh udah dapetin info dari sihir dan menggunakan sihir manipulasi kepada Henry dan adiknya. Dan diketahui juga setelah uji coba beberapa sihir, Ains tuh mengetahui kalau itu semua memakan MP. Dan itu membuat badan Ains tuh serasa berat dan lelah. Saat ini Ains ada di sebuah rumah bersama kepala desa. Kepala desa tuh di sini terlihat agak tegang ketika berhadapan dengan Ains. Ains di sini ngomongin soal uang, tapi kepala desa tuh ngasih tahu kalau saat ini kondisi keuangan desa tuh bisa dibilang lagi buruk. Dan mereka tuh cuma bisa ngasih koin tembaga, jadi nggak bisa perak atau emas. Ains saat ini ngeluarin koin yang dia punya dan dia tuh nanya kepada kepala desa soal barang apa yang didapat kalau Ains tuh membeli barang pakai koin yang dia bawa. Kepala desa dan istrinya saat ini tuh terkejut melihat koin yang dibawa sama Ains. Kepala desa juga saat ini tuh mulai menimbang koin itu. Ains saat ini tuh hanya mengamati dan dia tuh bingung dengan apa yang dilakuin sama kepala desa. Ains di sini juga ngasih tahu kalau koin itu berasal dari negara masa lalu yang saat ini udah hilang. Kepala desa ngasih tahu kalau dia tuh saat ini bukanlah ahli dalam seni, jadi kurang tahu dalam menilai koin itu. Kepala desa juga ngasih tahu kalau desa tuh nggak bisa membeli koin Ains. Ains di sini mengerti dan Ains pun di sini nanyain tentang hadiah apa yang bisa dikasih desa untuknya. Kepala desa di sini ngasih tahu kalau desa ini sangat miskin, jadi sangat sulit untuk ngasih hadiah besar kepada Ains. Ains pun di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak jadi minta hadiah dan itu membuat kepala desa terkejut. Ains juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh adalah seorang magic caster yang tinggal di Nazarik dan letaknya tuh nggak jauh dari desa.
Ainz juga di sini tuh nanya-nanya soal Magic Caster dan kepala desa menjawab apa yang dia ketahui tentang Magic Caster. Ketika ngobrol, Ainz tuh melihat ke arah jendela dan ternyata Death Knight masih ada. Di dalam game, harusnya Death Knight tuh bakal menghilang setelah 100 menit. Tapi ternyata sampai sekarang Death Knight gak hilang. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini butuh informasi. Jadi sebagai hadiahnya, kalau ada informasi rahasia kepala desa tuh bisa ngasih tahu ke dia. Selain itu, kepala desa juga nggak boleh ngasih tahu tentang Ainz yang meminta informasi rahasia. Ainz dan kepala desa saat ini masih mengobrol dan kepala desa menjawab semua pertanyaan dari Ainz. Di sini juga Ainz tuh dapat info soal 13 pahlawan dan di sana tuh salah satunya ada seorang necromancer. Ainz di sini senang karena dia tuh dapat informasi yang berguna. Ainz juga di sini dapat informasi tentang Kekaisaran Baharut, Three Estes Kingdom dan Slan Theocracy. Ya intinya info-info tentang negara. Ainz juga di sini ngerasa bodoh karena dia tuh biarin semua ksatria pergi. Harusnya dia tuh menangkap ksatria untuk dapetin informasi. Ainz juga di sini tuh berpikir soal kemungkinan adanya seorang player. Bagi Ainz, harusnya kekuatan Nazarick tuh bisa menghadang player-player. Nah, cuma masalahnya yang Ainz takutin kalau dia tuh harus berhadapan dengan salah satu dari 3 guild besar yang merupakan saingannya Nazarick. Jadi ada 3 guild yang kekuatannya tuh bisa menyaingi Nazarick. Yang pertama tuh ada guild dengan kastil terbang yang ada di Asgard. Yang kedua ada guild dengan istana beku yang ada di Helheim. Dan yang terakhir tuh ada guild di dunia Muspelheim. Nah, ketiga guild itu bisa menyaingi Nazarick. Dan kalau misalkan ketiga guild itu datang ke dunia ini, bagi Ainz tuh bakal sangat bagus kalau dia bisa menjalin relasi sama mereka. Ainz tuh gak mau bermusuhan sama mereka. Ainz dan kepala desa masih mengobrol. Ainz juga di sini tuh diajarin sama kepala desa soal mata uang. Ainz di sini menjadi paham kalau 1 koin tembaga tuh setara dengan 1000 yen. Ainz juga di sini tuh ngerasa heran karena harusnya dunia ini tuh punya bahasa yang berbeda dengan Jepang. Tapi anehnya Ainz tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Ainz di sini berpikir seperti ada orang yang ngasih alat Doraemon yaitu Konyaku penerjemah. Ya intinya Ainz tuh bingung kenapa dia bisa berkomunikasi sama warga dunia ini. Setelah ngobrol, semua orang pun saat ini ngadain pemakaman untuk orang-orang yang udah dibantai sama para ksatria. Ainz di sini tuh sebenarnya bisa bangkitin orang-orang yang mati. Tapi karena dia udah tahu bahwa nggak ada sihir kebangkitan, maka dia tuh nggak mungkin pakai itu. Selain itu nggak ada manfaatnya juga membangkitkan warga yang udah mati. Saat ini Ainz ngasih 200 koin emas yang dia miliki kepada Henry. Selain itu Ainz juga ngasih item 2 tanduk kecil. Ainz ngasih tahu kalau item itu ditiup maka itu bisa memanggil beberapa goblin. Jadi alasan Ainz ngasih itu semua karena Henry saat ini disuruh Ainz. Dan dia bakal pergi untuk ngasih tahu ke Kaisaran kalau desa tuh diserang sama kesatria Kaisar. Dan Henry tuh bakal ngasih tahu kalau mereka tuh diselamatkan sama Ainz. Setelah itu nama Ainz tuh bakal kesebar ke daerah sekitarnya. Jadi sebenarnya Ainz tuh mau menyembunyikan keberadaannya dari negara lain. Tapi dengan tindakan Ainz yang udah menyelamatkan desa, Ainz tuh yakin pada akhirnya rumor tentang Ainz bakal tersebar. Makanya Ainz tuh berpikir lebih baik mengatur rumornya dari awal. Sebenarnya, langkah yang paling bagus untuk menyembunyikan informasi tentang Ainz itu dengan cara membawa semua penduduk ke Nazarick. Tapi kalau itu dilakuin, Kingdom tuh pasti bakal menganggap kalau itu adalah kasus penculikan. Ainz juga di sini tuh sebenarnya nggak tega ngasih misi berbahaya kepada Henry karena bisa aja Henry tuh mati dalam perjalanan.
Ainz di sini nanyain lagi ke Henry apakah Henry mau beneran menerima misi dari Ainz. Henry tegasin kalau dia tuh bakal melakukannya. Saat ini dia tuh butuh uang. Jadi Henry tuh bakal melakukan tugasnya. Oh ya, di sini juga ada adegan di mana Henry tuh terlihat agak curiga sama Ainz. Jadi Ainz tuh udah memanipulasi ingatan dari Henry. Tapi sayangnya Ainz tuh lupa mengubah ingatan tentang suaranya. Ainz tuh sekarang tuh menyamar pakai topeng dengan suara yang berbeda. Nah, ingatan Henry ini, suara Ainz tuh diingatannya berbeda. Jadi walaupun dalam ingatan Henry udah berubah menjadi Ainz menggunakan topeng, tapi suaranya tuh masih berbeda sama suara yang sekarang. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh memang mengubah suaranya ketika lagi ngobrol sama orang lain. Henry di sini mengerti dan Henry juga berkali-kali ngucapin terima kasih kepada Ainz karena udah nyelamatin dia. Ainz saat ini tuh masih gak tega untuk ngasih misi ke Henry dan dia pun saat ini ngasih satu item lagi kepada Henry. Ainz di sini ngasih gulungan teleport. Jadi Henry tuh bisa berteleport kalau terjadi sesuatu. Ainz di sini tuh berharap kalau Henry selamat. Dan kalau Henry bisa selamat, maka dia tuh bakal ngizinin Henry untuk datang ke Nazarik dan ngadain pesta untuk Henry. Henry pun saat ini dia pergi dari desa. Setelah Henry pergi, Ainz di sini tuh mengambil semua rampasan peralatan para kesatria. Setelah itu di alun-alun desa Ainz tuh melihat ada orang-orang yang lagi ngobrol serius. Diketahui ternyata mereka tuh ngobrolin ada sekelompok orang yang berpakaian prajurit yang saat ini tuh mulai mendekati desa mereka. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia yang bakal mengurusnya. Jadi saat ini Ainz, Death Knight dan warga mereka tuh saat ini menemui para prajurit yang pakai kuda. Seorang kapten dari Restless Kingdom saat ini tuh dia tuh memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Gazep. Ainz juga di sini tuh memperkenalkan diri sebagai magic caster yang udah nyelamatin desa. Mendengar itu, Gazep di sini langsung ngucapin terima kasih karena Ainz tuh udah mau menyelamatkan desa ini. Gazep juga di sini tuh diceritain tentang para kesatria yang menyerang desa ini. Dan Gazep juga dikasih tahu kalau Death Knight itu adalah bawahan yang udah dibuat Ainz. Ketika Ainz lagi ngobrol sama Gazep, terlihat 3 prajurit itu mendekati Death Knight dan mereka melihatnya. Mereka tuh di sini tertawa karena para kesatria kekaisaran tuh dibunuh sama undead. Oh ya, jadi orang-orang tuh menduga kalau yang menyerang tuh adalah tentara kekaisaran. Alasannya karena kingdom dan kekaisaran tuh emang sering berperang. 3 prajurit itu pun diperingatin sama seorang remaja untuk jangan membuat Death Knight jadi marah karena itu bisa membuat para prajurit bisa mati. Di sini 3 prajurit dengan bangga bilang kalau mereka tuh adalah prajurit yang elit, jadi nggak mungkin mati karena undead. Para prajurit juga bilang kalau undead itu ngamuk, prajurit tuh yakin kalau mereka tuh bisa melindungi warga desa. Saat ini, Gazep melihat armor kesatria yang menyerang desa ini. Gazep ngasih tahu kalau armor itu sangat mirip seperti milik kekaisaran. Tapi ya bukan berarti yang menyerang adalah kekaisaran. Karena bisa jadi itu adalah milik Slenteokrasi. Yang tujuannya supaya kekaisaran dan kingdom saling berperang. Gazep di sini tuh mau beli armor rampasan milik Ainz. Tapi nggak bisa lunas sekarang karena lagi nggak bawa banyak uang. Nah, karena uangnya nggak bisa langsung lunas, Ainz di sini tuh nawarin sesuatu yang lain. Ainz di sini mau kalau Gazep tuh bertarung melawan Death Knight. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh penasaran sama perbedaan kekuatan antara Death Knight dan Gazep. Jadi istilahnya Ainz tuh mau menguji apakah Death Knight ini mampu bersaing dengan Gazep atau enggak. Ya seperti yang diketahui kalau Gazep itu adalah orang terkuat di Kingdom. Makanya Ainz mau mengujinya. Gazep di sini tuh setuju dan dia tuh bakal bertarung melawan Death Knight.
Ain saat ini tuh mengambil pedang yang biasa dipakai sama Death Knight dan dia tuh menggantinya menjadi pedang yang dia pinjam dari salah satu prajurit. Ains di sini pakai telepati untuk ngasih tahu Death Knight sebaiknya Death Knight tuh fokus dalam pertahanan. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak menyerang. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Pedang Gazep dan Death Knight saat ini saling beradu. Kedua pedang tuh saat ini saling berbenturan. Para prajurit yang melihat duel itu mereka tuh terkejut. Saat ini Gazep menebas dari atas. Death Knight tuh menghindar mundur ke belakang. Tebasan Gazep tuh hanya menyerempet helm dari Death Knight dan hanya mengenai armor bahunya. Death Knight saat ini tuh balas menyerang pakai pedangnya dan dia tuh mau menebas bahu Gazep. Tapi Gazep juga di sini tuh bersiap pakai pedangnya. Sebelum pedang Death Knight mengenai bahu Gazep, Gazep di sini tuh menangkap pedang Death Knight. Gazep juga saat ini tuh mengayunkan pedangnya dan Death Knight menghindar. Death Knight juga di sini membalas, tapi Gazep menghindar. Berbagai serangan tuh saat ini dilancarkan keduanya, tapi keduanya tuh nggak ada yang terluka. Gazep juga saat ini menyerang ke arah kaki, tapi Death Knight di sini melompat mundur. Gazep saat ini berteriak dan dia tuh mencoba untuk menebas perisai dari Death Knight. Death Knight di sini terlihat kesal dan dia tuh mendorong perisainya. Gazep di sini langsung melompat mundur. Pertarungan keduanya tuh bisa dibilang luar biasa dan itu membuat orang-orang yang menonton hanya terkagum-kagum. Sedangkan Ain saat ini tuh hanya mengamati pertarungan dengan santai. Dalam hatinya, Ain tuh saat ini bertanya-tanya apakah Gazep ini udah serius atau belum. Saat ini jual beli serangan masih terus berlanjut dan akhirnya Gazep berhasil meluncurkan satu serangan yang membuat luka di wajah dari Death Knight. Ain di sini langsung menghentikan pertarungan. Ain bilang kalau pemenangnya adalah Gazep. Gazep tuh memang layak dengan titel sebagai orang terkuat di Kingdom. Para prajurit di sini tuh bersorak atas kemenangan kapten mereka. Gazep saat ini tuh terlihat lelah dan berkeringat. Di sini Gazep tuh ngerasa kalau Ain sengaja ngasih kemenangan untuk dia. Ain ngasih tahu kalau pihak dia yang menang justru hal itu bakal memperburuk keadaan dan itu bisa menambah masalah. Gazep di sini mengerti. Oh ya, Ain sama Gazep ini ngomongnya tuh nggak kedengeran sama orang-orang karena suasananya tuh bisa dibilang terlalu berisik. Ain di sini mempersilahkan Gazep untuk membawa salah satu armor rampasan. Bagi Ain, pertarungan tadi tuh udah cukup memuaskan. Dia tuh seenggaknya bisa mengetahui tentang kekuatan orang terkuat di Kingdom. Ain juga saat ini tuh masih bertanya-tanya kapan Death Knight tuh bakal menghilang. Harusnya Death Knight tuh udah menghilang karena waktunya cuma 100 menit. Gazep saat ini kembali ke Kingdom dan dia tuh ngasih laporan. Para bangsawan tertawa karena kekaisaran dikalahkan sama Undead. Di sini juga para bangsawan tuh mau kalau Magicaster itu ditangkap. Alasannya karena Ain tuh ada di wilayah kerajaan dan itu adalah hal yang gak boleh dibenarkan. Gazep di sini tuh mencoba menjelaskan sebaiknya jangan mencari permusuhan sama Ain. Tapi para bangsawan di sini tuh tetap ngotot dan mereka tuh meyakini kalau Ain tuh adalah sosok yang sangat mencurigakan. Para bangsawan tuh menduga kalau Ain tuh masih ada kemungkinan kalau dia tuh adalah antek-antek dari kekaisaran. Ya pada intinya para bangsawan tuh curiga ke Ain. Di sini para bangsawan tuh menyalahkan Gazep karena gak menangkap dan membawa Ain ke Kingdom. Gazep di sini jelasin kalau Ain tuh punya bawahan yang jauh lebih kuat darinya. Tapi di sini para bangsawan tuh malah mengejek Gazep dengan bilang kalau Gazep tuh udah semakin berkarat. Jadi kemampuan Gazep tuh udah diragukan mereka. Gazep dalam hatinya saat ini tuh sangat marah sama keangkuhan para bangsawan. Tapi ya dia tuh gak bisa berbuat apa-apa.
Dalam hatinya, Gazep yakin kalau Ainz tuh pasti adalah sosok yang sangat berbahaya. Dan Gazep yakin kalau Ainz tuh bukan manusia. Makanya Gazep tuh di sini berusaha untuk menghentikan kebodohan bangsawan. Tapi para bangsawan tuh pada akhirnya tetap ngotot mau mengirim orang ke Nazarik. Tujuannya untuk menangkap Ainz. Pertemuan pun akhirnya selesai dan raja pun di sini mutusin bakal mengirim utusan ke Nazarik. Setelah pertemuan, saat ini Gazep dan raja mengobrol. Gazep ngasih tahu sangat bahaya kalau menjadikan Ainz sebagai musuh. Raja di sini tuh mengerti maksud Gazep, tapi di sisi lain, raja tuh nggak mungkin menolak keputusan mayoritas para bangsawan. Bagi raja, saat ini situasi itu dalam kondisi perang melawan kekaisaran. Makanya raja tuh nggak boleh kehilangan support dari bangsawan. Renner yang mendengar obrolan, dia tuh mau menjadi utusan kerajaan untuk menemui Ainz. Tapi saat ini ditolak sama raja. Di sisi lainnya, saat ini Jirkrip dapat info soal gadis desa yang ngasih laporan soal penyerangan. Jirkrip di sini tuh ngerasain ada yang aneh dan dia tuh minta bawahannya untuk menyelidikinya. Saat ini Jirkrip lagi ngobrol sama Fluder. Fluder di sini ngasih tahu kalau kekuatan Ainz tuh kemungkinan hampir setara atau bahkan lebih kuat darinya. Jirkrip di sini tuh terkejut mendengar hal itu. Fluder di sini terlihat senang karena ternyata ada Magic Caster yang hebat. Udah 200 tahun Fluder tuh gak bertemu sama Magic Caster yang hebat. Makanya Fluder tuh saat ini sangat senang. Fluder juga di sini ngasih tahu kalau 13 pahlawan tuh punya beberapa Magic Caster yang hebat. Dan salah satunya adalah Rigrid. Jirkrip di sini juga dapat info soal Gazep yang bertarung melawan undead bawahan Ainz. Mendengar tentang mengendalikan undead, di sini Fluder juga ngasih tahu kalau Rigrid tuh bisa memanggil dan mengendalikan 20 ghost secara bersamaan. Dan itu adalah hal mustahil yang dilakuin sama Magic Caster, bahkan Magic Caster kelas atas. Jirkrip saat ini tuh mutusin untuk mengirim para petualang. Tujuannya tuh untuk menyelidiki Nazarik. Tentunya Jirkrip tuh gak mau kalau ada jejak kekaisaran yang terlibat dalam penyelidikan. Makanya dia tuh beralasan lebih baik menggunakan petualang. Jirkrip juga di sini tuh mutusin untuk musnahin Kingdom. Oke, sekarang ada kisah dari Slant Theocracy. Di sini tuh ada beberapa pria berjubah. Warnanya tuh ada putih, merah, dan hitam. Orang-orang berjubah putih itu menandakan kalau mereka adalah golongan orang-orang yang percaya sama dewa kehidupan, yaitu Allah-Allah. Sedangkan untuk yang berjubah hitam, mereka tuh adalah golongan orang-orang yang menyembah dewa kematian Sursana. Nah, sedangkan sisanya tuh adalah komandan bersenjata dari Theocracy. Mereka tuh saat ini lagi diskusi soal insiden yang terjadi di desa Karne. Dan mereka tuh penasaran sama satu sosok orang yang diceritakan dalam laporan. Jadi yang dimaksud mereka tuh adalah Ainz. Salah satu orang di sini ngasih tahu sebaiknya mereka tuh saat ini jangan panik. Kemungkinan penampilan Ainz tuh cuma mengikuti sosok dewa yang dimiliki sama Theocracy saat ini. Dan tujuan Ainz mengikuti penampilan dewa itu semua tujuannya tuh demi membingungkan Theocracy. Ya, tapi karena masih belum jelas, mereka pun akhirnya mutusin untuk menyelidikinya. Di sini juga digambarin tuh ada lukisan Sursana sang dewa kematian. Jadi untuk gambarnya tuh bisa dibilang gak ada. Cuma kalau dideskripsiin, kurang lebih Sursana tuh digambarin sebagai sosok tengkorak yang pakai jubah pekat dan menggunakan tongkat berkilau. Sursana adalah sosok dewa terkuat yang diketahui sama semua orang di Theocracy. Bisa dibilang sosok itu sangat mirip dengan penggambaran sosok Ainz. Cuma ya namanya dalam game tuh pasti banyak karakter undead yang pakai jubah dan tongkat berkilau. Jadi bisa dibilang saat ini tuh masih belum jelas sosok Sursana seperti apa. Di sisi lain, saat ini ada seorang pria sendirian datang ke guild petualang.
Karena hujan, pria itu terlihat mengenakan tudung compang-camping. Dan saat itu pria itu membuka tudungnya. Ketika tudungnya dibuka, terlihat wajah pria tampan berambut hitam. Pakaian pria itu terlihat kayak pakaian biasa yang dipakai sama penduduk. Dan pria itu terlihat seperti membawa sebuah pedang. Pria itu saat ini ngasih tahu resepsionis kalau dia tuh saat ini mau menjadi petualang. Pria itu pun memperkenalkan diri dan namanya adalah Momon. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini gua tuh mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Ferry Amanda, Noviana, Sukasa, Kateya Mataka, Mikizari, Muhammad Setiazi, Ted Zero, Strider Ryu, Rizky Choi, Rev, Amrujieo, Lulabi, Sasuga Kuasama, Juli, dan Galih Arya. Sekali lagi gua ucapin terima kasih karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.